warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Stianingsih dengan NIM 23111 02411071. Saya dari Prodi Ilmu Keperawatan. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, Islam telah tumbuh menjadi kekuatan besar yang membentuk peradaban dunia. Dalam sejarah panjangnya, Islam mengalami masa-masa gemilang dengan munculnya berbagai pusat peradaban Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Namun, sebagai peradaban lain, Islam juga mengalami pasang surut di masa-masa kemunduran. Umat Islam di berbagai belahan dunia menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai gerakan pembaruan yang bertujuan menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni dan relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu dari gerakan pembaruan itu adalah lahirnya organisasi Muhammadiyah di Indonesia yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam modern di Nusantara. Seiring melemahnya kekuasaan politik Islam pasca keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dan masuknya pengaruh kolonialisme Barat, umat Islam di berbagai wilayah mengalami stagnasi dalam berpikir dan beragama. Banyak praktik keagamaan yang menjauh dari prinsip dalam Islam, bahkan bercampur dengan budaya lokal yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, muncul tokoh-tokoh pembaru yang mencoba membangkitkan kesadaran umat Islam untuk kembali menjadi ajaran Islam yang sejati. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemikir dan aktivis politik dari Persia, menyerukan pentingnya persatuan umat Islam untuk melawan penjajahan. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban Islam. Kemudian ada Muhammad Abduh dari Mesir, murid dari Al-Afghani yang lebih fokus pada reformasi pendidikan Islam dan reinterpretasi ajaran agama agar sesuai dengan akal dan realitas modern. Abduh menentang taklid buta, mengikuti pendapat ulama tanpa dalil, dan mendorong ijtihad, yakni usaha sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam. Satu lagi, tokoh penting Rashid Ridho, meneruskan pemikiran Muhammad Abduh dengan lebih sistematis. Ia menulis dan menyebarkan ide-ide pembaruan lewat majalah yang bernama Al-Manar, yang kemudian menjadi referensi banyak tokoh Islam di dunia, termasuk Indonesia. Melalui jaringan pendidikan dan media, gagasan pembaruan ini sampai ke Nusantara, terutama melalui para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah, termasuk Kiai Ahmad Dahlan. Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Tidak seperti di beberapa wilayah lain di dunia yang mengalami islamisasi melalui penaklukan militer. Penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai. Para pedagang Muslim dari Gujarat atau India, Arab, dan Persia menjadi pelopor dakwah Islam di wilayah seperti Aceh, Sumatera, hingga ke Jawa dan Maluku. Mereka memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal melalui hubungan dagang, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya.
Proses penyebaran ini kemudian diperkuat oleh peran para ulama dan tokoh lokal, terutama yang dikenal sebagai Wali Songo di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan kultural, seperti melalui seni pertunjukan seperti wayang, gamelan, arsitektur, dan bahasa lokal. Dengan cara ini, ajaran Islam diterima tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat. Akibat dari proses Islamisasi yang damai dan bersahabat ini, berdirilah berbagai kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Demak, Banten, Cirebon, hingga Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga menjadi pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Masyarakat Muslim tumbuh dengan kepercayaan dan tradisi yang kuat. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat sinkretisme, yakni pencampuran ajaran Islam dengan tradisi lokal yang tidak sejalan dengan prinsip Islam. Memasuki abad ke-20, kondisi umat Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, penjajahan Belanda telah melemahkan kekuatan politik dalam ekonomi umat. Di sisi lain, praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai ajaran Islam semakin meluas. Banyak masyarakat yang terjebak dalam kebiasaan mistik, tahayul, dan bid'ah. Dalam konteks inilah muncul seorang tokoh yang menjadi pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Ahmad Dahlan ini menimba ilmu agama sejak kecil dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Makkah. Di sana, ia tidak hanya belajar agama, tetapi juga bersentuhan dengan ide-ide pembaruan yang tengah berkembang di Timur Tengah, termasuk pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Dahlan membawa semangat untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak berdasar dan membangun sistem pendidikan yang modern. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Tujuan utama pendirian Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta untuk membina umat agar memiliki wawasan keislaman yang murni, rasional, dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Muhammadiyah juga menaruh perhatian besar pada pendidikan. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan kurikulum modern yang memadukan pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Langkah ini dianggap sangat progresif pada masanya. Ia juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan, seperti mendirikan rumah sakit dan panti asuhan. Meski sempat mendapat penolakan, terutama dari kalangan yang masih kuat memegang tradisi lama, dakwah Kiai Ahmad Dahlan terus berkembang. Kesederhanaan, kesabaran, dan keteguhan beliau dalam berdakwah membuat ajaran Muhammadiyah diterima luas oleh masyarakat. Kini, Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang dikelola Muhammadiyah menjadi bukti kontribusinya dalam membangun bangsa dan menegakkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.